memperlihatkan keajaiban. Dikasih yatim, bapak meninggal, 6 tahun ibu meninggal, dikelilingi paman-pamannya. Kalian kira Abu Jahal itu siapa? Pamannya Nabi. Masih ada hubungan keluarga dengan Nabi, Abu Jahal. Apa Anda mengira Abu Thalib itu orang lain? Pamannya Nabi, yang sampai di sebelum akhir hidupnya didatangi oleh Nabi. Hidupnya serba susah Bapak Ibu sekalian. Makanya satu-satunya Nabi diangkat ke langit selama dia masih di dunia cuma Rasulullah. Itulah yang dinamakan Isra Mi'raj, yang dibaca tadi oleh Ustaz ini, imam masjid ini. Masya Allah. Alumni mana Ustaz? Darul Aman Gombara. Oh Gombara, Ustaz IJ. Saya pernah ngisi situ. Antum masih? Saya waktu OSIS kita yang ngisi. Saya waktu OSIS. Nah, waktu OSIS saja jadi begini. Bayangkan, Masya Allah. Ya, luar biasa Ustaz, mantap. Ya. Sudah kuliah di mana? Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Di mana itu? Ada di Daya. Daya. Biayai kuliahnya. Ya. Air naf tanggung. Ya. Selesai satunya, kasih S2 lagi di UIN. Ya. Biayai penghafal Quran. Ya. Bagus suaranya Ustaz. Masya Allah. Ya. Uruskan imam masjid, marbot. Kalau ada rezeki kasih umroh. Ya. Kemarin saya kasih umroh penjual ST, viral. Kita lihat di videonya. Sampai di videonya. Ada penjual ST yang dicaci-caci sama Gus Miftah Kodong. Toh, bikin video. Carikan ke orangnya, saya kasih umroh. Ya, orang Magelang, penjual ST. Dibilangi, kita tahu gitu, ya, enggak usah disebut karena enggak kuat lisanku sebut itu kata-kata. Ya. Astagfirullah. Ya Allah, Masya Allah. Ya, rezekinya orang beda-beda. Ini rezekinya ini anak beda. Rezeki macam-macam. Cara Allah. Itulah tadi saya bilang. Ujiannya Allah itu datang, tapi setelah itu Allah angkat. Rasulullah yatim tapi dimuliakan. Ya. Maka kita yang kemudian hidupnya baik-baik saja, hati-hati. Jangan sampai kita tidak ada ujian. Justru ujian itulah bukti bahwa kita disayang Allah. Cara Allah menguji, ada ujiannya. Tadi saya cerita perjalanan cara saya menuntut ilmu, sampai akhirnya bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Karena dulu saya pernah muntah-muntah di kapal. Masih SD saya. Anak-anak SD masih main game, saya sudah pergi hafal Quran. Jadi memang beda ketika kita sabar dalam sebuah ujian. Itu juga anak-anak. Begitu juga dengan kalian yang kerja di Airnav. Kalian mau hidup tapi tidak mau diuji, jangan hidup. Karena ujian itu pasangannya kehidupan, dan kehidupan itu pasangannya ujian. Apa kata Allah? Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan kematian. Al-mauta itu kematian. Wal hayata. Apa itu al-hayata? Kehidupan. Liyabluwakum. Coba, untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian paling baik amalannya? Kita tidak ditanya paling tinggi jabatannya. Habis. Ini manajer Airnav, GM-nya pasti ganti-ganti terus. Per berapa tahun? 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, betul tidak? Habis saya bilang begitu sama Pak Kapolda. Saya menjangki sombong Pak, 2 bintang di dunia. Iya. Tapi banyak anak-anak penghafal Quran 1000 bintangnya di langit. Saya bilang, tidak boleh sombong Pak. Saya sampaikan Pak sama Pak Kapolres Tabes, 3 bunga, kombes. Iya. 3 bunga Pak. Ini Masya Allah penghafal Quran, berbunga-bunga semua itu bunganya di surga. Iya. Kamu 3 bunga saja mau sombong, jangan Pak. Saya nasihati. Iya. Apa? Subhanallah, mau disombongkan di dunia, cepat Ibu. Apa mau dicari Pak? Cepat. Datang pergi. Lihat ayatnya ya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard فأصبح هشيما
tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Baru lanjutannya, al-malu wal banun. Ini yang kita sering baca di surah Al-Kahfi. Lihat ini dunia, saya kasih lihat ini dunia supaya Anda tahu betapa dahsyatnya Isra Mi'raj. Tapi itu dimulai dengan ujian Nabi sebagai yatim. Tidak akan diangkat Nabi Isra Mi'raj kalau dia tidak melalui proses yang panjang ketika kecilnya. Diuji lama. Iya. Makanya lihat ayatnya, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Berikan contoh hidup dunia ini, kata Allah, kepada semua manusia. Mau lihat enggak dunia itu kayak bagaimana, Pak? Mau tahu enggak, Bu, dunia itu seperti apa? Capeknya kita kerja, capeknya kita cari rezeki. Tapi kata Allah, kama in anzalnahu minas sama. Itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Pernah nggak lihat air itu turun dari langit? Ketika Anda angkat, kalau hujan Anda angkat kepala Anda, itu kayak tidak ada itu. Habisnya itu air menetes di muka. Seberapa cepat itu dan jauhnya ini. Ya. Saya mohon maaf, siapa yang biasa bertugas memantau pesawat? Coba angkat tangan. Yang biasa naik di menara, kita juga. Betul, kerja itu. Saya tanya, Ki, berapa ketinggian pesawat yang paling tinggi? Berapa puluh ribu kaki? 46.000. Kau tahu tidak, masih berapa sisanya ke atas? Tidak tahu. Itu baru langit pertama, langit dunia. Kita tahu ada berapa lapis langit? 7. Allah yang bilang, sab'a samawati tibaqa. Kami jadikan sab'a samawat, 7 lapis langit bertingkat-tingkat. 46.000 tadi paling tingginya. Kalau di atas 46.000 tidak boleh, Mi. Ada ndak yang sampai 100.000? Jarang saya dengar. Biasa dia bilang kita di ketinggian. Kalau saya dulu keluar negeri, ya umroh apa saja, dia bilang kita di ketinggian 42.000 kaki. Begitulah standar-standarnya memang begitu tuh. Ya. Kalau rendahnya berapa? Normalnya dia pesawat 1.000 feet. Ya. Coba Anda bayangkan, ketika saya tanya yang jaga airnav, ada ndak yang pernah ukur berapa tingginya? Ada. Yang kau sombong semua anak-anak. Iya. Yang ki sombong, Pak. Iya. Langit saja kita tidak bisa ukur. Saya pernah ceramah di angkatan laut. Saya bilang, ada nggak yang pernah ukur laut? Wih, Ustaz. Punya kapal selam? Punya, Ustaz. Nih, berapa kedalamannya? Sekian puluh ribu kaki ke dalam, Ustaz. Saya bilang, berapa sisanya ke bawah? Tidak tahu, Ustaz. Saya bilang, bayangkanlah dulu Yunus alaihissalam berada di perut ikan. Coba. Tahu nggak dia berapa kedalaman ikan? Kedalaman ikan ketika menyelam? Tidak tahu, Ustaz. Paus besar, dia bisa keliling kemana aja dia mau. Tahu nggak berapa jumlah ikan paus di lautan? Nggak ada yang tahu. Ya. Sampai mereka saja bingung tentang ketika saya tanya, kalau ada kapal selam kamu, berapa kedalamannya ke bawah? Nggak tahu, Ustaz. Oke, pesawat kamu, berapa ketinggiannya ke langit? Itu baru 1 langit. Kita punya 7 langit bertingkat-tingkat. Ya. 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 Harap maklum, pejabat habis rapat. Masya Allah. Ya, ahlan, silakan Pak JM. Silakan semuanya, Masya Allah. Ya. Dimaklumi, rapat dari direksi. Ya. Silakan Pak JM. Masya Allah. Tafadhal, tafadhal. Silakan. Ya, silakan Pak JM, silakan. Silakan. Pak JM masih di atas? Ya, oke, salam sama beliau. Kami lanjut ya karena waktu. Ya. Baik. Saya tanya tadi teman-teman, ya. Ketika kemudian kalian memantau pesawat, berapa ketinggian paling tinggi? Ada tadi yang bilang 46.000, Ustaz. Saya bilang masih ada berapa sisa langit? Masih ada berapa sisa ketinggian? Nggak tahu, Ustaz. Saya katakan itu baru langit pertama.
Allah punya sab'a samawatin tibaqa. Allah punya 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Antara satu langit dengan langit yang lain perjalanan 500 tahun, Bapak Ibu sekalian. Luar biasanya besarnya Allah. Iya. Antara satu langit dengan langit yang lain. Kita di dunia aja di atas pesawat, Bapak Ibu sekalian. Di langit pertama saja, belum sampai kita di ujung langit pertama ini, kita sudah, subhanallah, nggak kelihatan dari atas, Pak. Iya. Kalau kita lihat ke jendela pesawat, ketika kita lihat dari pesawat, nggak ada yang kita lihat. Perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi ini menjadi sebuah momentum kesadaran diri bahwa kita begitu kecil. Begitu mudah Allah perjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik menerima perintah sholat, lewat itu dengan buruk, Bapak Ibu sekalian. Dia pergi di awal malam, dia pulang sebelum subuh. Itulah Rasulullah. Isra Mi'raj itu, Pak, perjalanannya malam. Karena Allah mengatakan asra bi'abdihi lailan. Lailan itu malam. Jadi sebelum pagi Rasulullah sudah tiba. Bawa perintah sholat datang dari langit. Jadi luar biasa. Bertemu Allah langsung dalam sebuah perjalanan yang panjang. Ini perjalanan hikmah utama Isra Mi'raj, Bapak Ibu sekalian. Anda dilarang sombong. Cabut semua kesombongan itu. Biar pada sadar bahwa kita ini kecil sekali, subhanallah. Baru naik Alphard aja, mohon maaf, kalau kita udah di 20.000 kaki, udah gak kelihatan itu Alphard. Sepakat gak? Iya. Paling rendah berapa tadi saya bilang sama teman-teman Airnav? 1.000 Ustaz. Di atas 1.000 kaki aja, coba ngeliat ke, mohon maaf sekali, iya, bangunan tertinggi di Makassar, hotel-hotel mewah, Derindra apa, coba lihat dari 1.000 kaki. Besar apa kecil kelihatan? Kecil. Kayak semut. Apalagi kalau 46.000 kaki, nggak kelihatan apa-apa, Pak. Baru naik Alphard udah sombong. Iya. Oh, saya ceramain tuh, kalau saya ceramah bupati, wali kota, gubernur. Iya. Kemarin saya keliling undangan bupati, undangan wali kota. Saya selalu sampaikan. Iya. Hal yang paling tidak akan membuat Anda bahagia, sombong, saya bilang. Iya. Hampir semua ibadah, Bapak Ibu sekalian, yang diceritakan dalam Quran, iya, hampir semua ibadah yang diceritakan dalam Al-Quran itu untuk melawan kesombongan. Anda disuruh puasa, sebentar lagi kita Ramadan. Untuk apa, Pak? Kenapa wajib puasa? Padahal makan dan minum adalah sesuatu yang halal. Kenapa? Untuk melawan kesombongan. Supaya walaupun Anda punya duit untuk makan, Anda bisa beli makanan semaunya, Anda bisa pilih semaunya, bahkan yang harganya jutaan sampai puluhan juta makanan itu, silahkan. Tapi ingat, Bapak Ibu sekalian, ada satu waktu Anda diwajibkan puasa. Untuk apa? Melawan kesombongan. Kenapa wajib zakat? Melawan kesombongan. Iya. Jangan merasa Anda punya harta lalu Anda merasa tidak punya kewajiban. Gak boleh. Iya. Ada 2,5% hak 8 asnaf lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab. Iya. Ada orang-orang yang punya hak di sana. Dari hartamu ini 2,5% wajib kamu keluarkan. Untuk apa? Melawan kesombongan. Solat, Pak. Apa inti solat? Dari semua ibadah solat ini, gerakannya semua, apa intinya, Pak? Mana gerakan yang paling dekat hamba Allah dengan Allah? Sujud. Siapa yang bilang? Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika sujud. Maka kata Nabi, fa'akthiru minad doa. Kalau kamu sujud, banyak-banyak doa. Panjang-panjangkan sedikit sujudmu, khususnya pada sholat-sholat sunnah. Tahajud, lama-lama sujud. Doa. Ustadz, saya nggak bisa doa bahasa Arab. Sholat wajib bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab doanya, hati yang berdoa. Boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Jawa, Makassar, boleh aja, asal dalam hati, nggak terucap di lisan. Karena semua bacaan sholat wajib bahasa Arab. Tapi apa? Wakum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Al-Alaq ayat terakhir. Wakum minas sajidin, Al-Hijr. Semua didefinisikan sujud mewakili sholat. Jadilah kamu orang sujud. Apa arti jadilah kamu orang sujud? Jadilah orang yang rajin sholat. Kenapa sujud, Pak, yang jadi portofolionya sholat?
Kenapa sujud yang harus jadi permisalannya, mewakili solat? Sujudlah bersama orang sujud. Kenapa Allah tidak bilang solatlah bersama orang solat? Karena banyak orang solat, Pak, yang solat badannya, tidak sujud hatinya. Padahal solat itu definisinya ketika Isra Mi'raj diterima, mensujudkan hati, bukan hanya mensujudkan kepala, Bapak Ibu sekalian. Iya. Masa kalau ceramah, Bapak Ibu sekalian, hal yang paling saya tekankan kalau saya ceramah di sebuah perkantoran BUMN khususnya, saya bilang apa tagline akhlak itu? Saya bilang akhlak itu hindarkan dari kesombongan. Tidak masuk surga orang sebesar biji dzarrah kesombongan dalam hatinya. Hadis sahih. Saya S3 saya jurusan ilmu hadis di Sudan, Bapak Ibu sekalian. S1 sampai S3 saya pelajari. Jurusan saya Quran hadis. Di S3-nya saya menulis tentang hadis. Sebuah hadis yang membuat saya khawatir. Bahkan pada diri saya sendiri, ketika Rasulullah bilang la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbih, yang kemudian di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibar, sebesar biji zarrah kesombongan. Itu sedikit itu. Alumni luar negeri, hafal Quran, itu muncul di dalam diri saya. Terkenal, banyak follower, itu muncul, Pak. Sebagai seorang manusia, maka kemudian itu kita lawan. Banyak istighfar, hadirkan anak yatim. Kenapa saya suka kalau ada acara ada anak yatimnya, Pak? Itu memenjarakan ego, memenjarakan kesombongan. Sering-sering lihat anak yatim, Pak. Sering-sering lihat penghafal Quran, teduh, sejuk. Iya. Lihat pejabat tuh, baru lihat mukanya udah banyak masalahnya, Pak. Jangan ngomong, Pak. Baru lihat muka bapak saya udah banyak masalah, Pak. Bapak nggak usah ngomong. Kok Ustadz tahu, kata dia. Kok Ustadz tahu? Saya bilang bagaimana saya tidak tahu, Pak. Kening mengkerut terus, Pak. Wajah jadi suram. Iya Ustadz, banyak banget masalah, Ustadz. Masalah keluarga, masalah kantor, masalah karyawan. Saya bilang, Pak, kunci sederhananya apa, Pak? Dekat-dekatlah Bapak dengan anak yatim, dekat-dekatlah Bapak dengan Quran, dekat-dekatlah Bapak dengan fakir miskin, dekat-dekatlah dengan marbot masjid. Sesekali datang ke tukang kubur itu, Pak, kalau lihat orang dikuburkan itu, orang penggali kubur itu, Pak, ajak ngobrol. Berapa kali dia ngajak masukkan orang ke dalam tanah itu, Pak. Iya. Dia ajak seperti itu sampai kemudian orang itu sadar. Iya. Ya, ahlan Pak Jem, silakan, Pak. Insyaallah. Itu yang saya katakan sama mereka, bahwa subhanallah Bapak Ibu sekalian, kadang hadis ini menjadikan saya berintrospeksi diri. Ternyata susah menepikan kesombongan itu. Maka mari kita lawan baik-baik. Musuh utama kita sombongnya diri kita. Itulah pelajaran terbesar dari Isra Mi'raj.